Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua tetap bersyukur dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai peraturan terbaru dari Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengenai profesi bimbingan dan konseling, yaitu bagaimana sih syarat dan prosedur pembukaan program studi pendidikan profesi konselor pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Peraturan ini menjadi secercah harapan kepada profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Jika selama ini masih banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sih syaratnya membuka prodi pendidikan profesi konselor? Sekarang pemerintah melalui Dirjen Dikti telah mengeluarkan edaran peraturan yang dapat dipedomani oleh seluruh LPTK baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dan mari sama-sama kita lihat, semoga bermanfaat. Dan mari sama-sama kita dorong untuk pembukaan prodi pendidikan profesi konselor di seluruh LPTK negeri maupun swasta di Indonesia. Baik, rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk share screen ya. Screen mengenai prosedur. Baik, izinkan saya untuk share screen. Ya. Di sini peraturannya adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 160-KPT-2021 tentang persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pendidikan profesi konselor pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Jadi di sini memang dibatasi pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yaitu LPTK yang disingkat dengan LPTK. Yaitu di sini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan seterusnya yang terkait dengan bimbingan dan konseling, yaitu nomor 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Inilah peraturan pertama mengenai pendidikan profesi konselor, tentuan standar kualifikasinya. Kemudian setelah itu masih ada satu peraturan lagi terkait dengan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1548. Yang berikutnya ini ke bawah adalah Peraturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Ortaker Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menetapkan di sini Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi tentang persyaratan prosedur pembukaan program studi pendidikan profesi konselor pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Jadi ya, tidak semua ya perguruan tinggi boleh membuka program studi profesi bimbingan dan profesi konselor ini hanya pada lembaga LPTK. Kemudian menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pendidikan profesi konselor pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. Baik, ini ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2021 oleh PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Nijam, dan sudah disahkan. Sebenarnya bagi kita masyarakat
bimbingan dan konseling ini merupakan satu secerca harapan ya. Walaupun kita memang merasa ini sangat terlambat, sudah lama profesi bimbingan dan konseling ini berdiri, barulah tahun 2021 ada peraturan Dirjen Dikti mengenai prosedur pembukaan prodi pendidikan profesi konselor pada LPT. Karena memang selama ini kan masih ada keraguan-keraguan, sehingga kita melihat bahwa agak lambat perkembangan pembukaan prodi pendidikan profesi konselor. Sejauh ini kita melihat ada yang pertama itu ada di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian ada di Universitas Negeri Semarang, kemudian ada lagi yang sifatnya kerjasama seperti itu. Jadi dengan adanya ketentuan ini mudah-mudahan seluruh LPTK yang ada program S1 bimbingan dan konseling yang minimal terakreditasi B memiliki semangat untuk membuka prodi pendidikan profesi konselor. Dan ini juga kita harapkan. Melalui ini semua tidak terlepas dari inisiasi dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Baik, kita pahami saja langsung salinan lampirannya. Di sini persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pendidikan profesi konselor pada LPTK. Pendahuluan kita lihat bagaimana pemerintah membuat latar belakang ini, yaitu konselor merupakan salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, wijaiswara, fasilitator, dan instruktur. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi konselor yang terakreditasi dari perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan tenaga kependidikan. Kemudian konselor adalah pendidik profesional pengampu layanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal, non formal, dan bidang layanan lainnya yang relevan. Pendidikan profesi konselor, selanjutnya disingkat PPK, berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan lulusannya memperoleh gelar profesi konselor disingkat dengan KONS, yang diletakkan di belakang nama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan distribusi konselor dalam berbagai jalur pendidikan dan bidang lainnya yang relevan, perlu adanya perluasan akses, pembukaan, dan penambahan program studi PPK di LPTK di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah menyadari bahwa saat ini di Indonesia kekurangan sekali tenaga konselor. Oleh sebab itu perlu dibuka akses seluas-luasnya dengan tetap memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Kemudian peraturan ini merupakan acuan teknis yang mengatur persyaratan, mekanisme dan tata cara usulan pembukaan program studi PPK. Proses evaluasi sampai dengan penerbitan izin program studi. Pedoman ini mencakup dua bagian, yakni yang pertama persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. Jadi pada Permendikbud ini memang sangat jelas sekali contoh dokumennya juga diperlihatkan, apalagi bagi LPTK swasta ya. Kemudian prosedur pembukaan program studi PPK pada perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan tenaga kependidikan. Ya, mari kita lihat secara bersama, kita pahami, mudah-mudahan ini semua dibuat dengan semudah-mudahnya untuk dapat kita pahami bersama masyarakat bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama, persyaratan dan dokumen pembukaan program studi pendidikan profesi konselor. Persyaratan pertama adalah pemimpin perguruan tinggi mengajukan surat permohonan pembukaan program studi pendidikan profesi konselor kepada Mendikbudristek. Apa dokumen yang dibutuhkan? Yaitu scan asli permohonan rektor ataupun ketua. Jadi kalau universitas dan institut itu disebut dengan rektor, kalau untuk sekolah tinggi, ketua. Karena di Indonesia ini kan masih ada sekolah tinggi. Untuk LPTK ada namanya STKIP. Nah, masih ada ini kan. IKIP masih ada. Kemudian Universitas Negeri. Tentang pembukaan program studi pendidikan profesi konselor kepada Mendikbudristek. Jadi izinnya saudara sekalian adalah kepada Mendikbudristek.
Jadi bagaimana dengan yang di Kementerian Agama? Ya, izinnya juga harus Mendikbudristek. Jadi kan di Kementerian Agama perguruan tinggi keagamaan juga memiliki program studi bimbingan konseling pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah, dan itu juga termasuk LPTK. Yang kedua, memiliki pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi pendidikan profesi konselor. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, izin Senat. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi pendidikan profesi konselor yang diusulkan. Kemudian yang ketiga, memiliki persetujuan badan penyelenggara tentang pembukaan program studi pendidikan profesi konselor yang diusulkan. Ini khusus PTS. Jadi untuk PTS ada tambahan ya. Ini adalah scan asli surat itu dari badan penyelenggara tentang pembukaan. Nah, dari yayasan ini kan. Kemudian khusus untuk PTS tambahannya lagi adalah akta notaris tentang pendirian badan penyelenggara beserta semua perubahannya jika pernah dilakukan perubahan. Misalnya pernah dilakukan perubahan dari STKIP menjadi universitas. Kemudian surat keputusan Menkumham mengenai pengesahan BP badan penyelenggara sebagai badan hukum dan surat keputusan izin pendirian PTS. Dari sini diminta semua scan yang asli, jangan di-scan yang hasil fotokopian. Kemudian yang kelima adalah perguruan tinggi memiliki program studi bimbingan dan konseling pada program sarjana dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali. Jadi di sini scan asli surat keputusan Mendikbud tentang pembukaan program studi BK pada program sarjana. Baik BK di perguruan tinggi umum maupun BKPI di perguruan tinggi agama Islam pada Fakultas Tarbiyah. Berikutnya adalah scan asli sertifikat akreditasi prodi yang masih berlaku, yang minimal paling rendah akreditasi B ataupun baik sekali jika sekarang yang terbaru adalah kriteria 9. Jadi memang saudara-saudara sekalian, Dirjen Dikti membatasi bahwa yang boleh membuka program pendidikan profesi konselor itu adalah perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berstatus LPTK yang telah memiliki program studi S1 bimbingan dan konseling dengan peringkat akreditasi minimal B ataupun baik sekali. Kemudian khusus untuk swasta ada lagi tambahannya, yaitu memperoleh rekomendasi tertulis dari LL Dikti setempat. Masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan. Ini juga harus menjadi perhatian bagi PTS. Di situ termasuk rekam jejak, termasuk legalitas badan penyelenggara, dan tingkat keberlanjutan program studi pendidikan profesi konselor yang diusulkan. Jadi LL Dikti memantau itu bagaimana nanti ke depan tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan ini. Jadi scan asli rekomendasi tertulis. Jadi rata-rata minta yang asli ya. Kemudian nomor 7 memiliki perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra kerja sama, lembaga pendidikan formal dan non formal serta lembaga lainnya yang relevan mengenai pemanfaatan tenaga ahli atau pembimbing, pemanfaatan fasilitas pembelajaran dan atau tempat praktik profesi. Jadi sudah ada kesepakatan bagaimana pemanfaatan lulusan daripada pendidikan profesi konselor, misalnya di sekolah, di rumah sakit, di perusahaan, di BKKBN, yang tempat untuk konselor nanti setelah lulus bekerja. Jadi memang pemerintah juga selektif untuk memberikan izin nih kepada LPTK untuk membuka pendidikan profesi konselor. Karena memang harus kita sadari dan pahami masyarakat bimbingan dan konseling, profesi konselor ini merupakan profesi yang baru yang belum dapat dipahami oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat maupun lembaga industri lainnya. Sehingga memang pemerintah ingin dibangun dulu kerjasama ini. Sehingga memang proses pelaksanaan pembelajaran, pelatihan, kerja lapangan nanti mahasiswa konselor ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal dan dapat dimanfaatkan oleh pasar tentunya, yaitu lembaga-lembaga mitra kerjasama yang membutuhkan konselor di tempatnya. Kemudian yang ke-8 itu adalah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan dengan capaian pembelajaran
sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan tetap memang acuannya untuk konselor ini adalah Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi lulusan. Di sini ada diisikan pada formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi prodi PPK yang memuat keunggulan program studi. Jadi ini nanti apa sih keunggulan program studi ini? Jadi PPK di perguruan tinggi yang satu, yang kedua, yang ketiga akan memiliki keunggulannya masing-masing, meskipun secara kompetensi pemerintah telah menetapkan, yaitu acuannya SNDikti nomor 3 tahun 2020 dan Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Kemudian profil lulusannya silakan dilihat di Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Kemudian struktur mata kuliah berisi daftar mata kuliah dan beban SKS per semester. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian untuk didiskusikan bersama seluruh pemangku kepentingan, terutama Asosiasi Profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia, APKIN. Kemudian rencana pembelajaran semester sedikitnya untuk 5 mata kuliah penciri program studi. Jadi 5 mata kuliah yang merupakan penciri dari program studi PPK tempat perguruan tinggi yang akan kita ajukan. Kemudian rencana praktik bimbingan dan konseling. Ini di mana rencana praktiknya akan kita lakukan kan? Bisa jadi di sekolah, bisa jadi misalnya di lapas, PNN. Nah, ini juga menjadi wilayah garapan kita. Makanya penting tadi untuk membangun kerjasama tadi seperti itu. Rekan-rekan masyarakat bimbingan dan konseling sekalian. Dan panduan praktik bimbingan dan konseling. Sebenarnya sangat sederhana ya peraturan yang dibuat ini untuk sekali lagi memudahkan akses pembukaan prodi PPK. Berikutnya adalah dosen minimal orang dengan paling sedikit. Minimal 5 orang dengan paling sedikit 3 orang diantaranya merupakan dosen tetap dari PT pengusul. Jadi ini kan sebenarnya memudahkan kita juga nih. Minimal sudah ada dosen di program studi bimbingan dan konseling. Bisa juga dimasukkan ke mari. Merupakan dosen tetap 3 minimal, paling sedikit bisa dengan ketentuan sebagai berikut. Ya kalau sudah ada yaitu WNI, bagi yang dosen yang berasal dari perguruan tinggi memiliki kualifikasi magister pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling yang berlatar belakang pendidikan sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Jadi boleh dari perguruan tinggi umum, boleh juga perguruan tinggi agama Islam yang berlatar belakang S1 sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Yang kedua boleh juga doktor pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling yang berlatar belakang pendidikan sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Jadi doktor yang relevan yang latar belakang sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Dengan jabatan akademik paling rendah lektor pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang bimbingan dan konseling. Jadi dikunci lagi. Jadi tidak semua ya yang asisten ahli berarti belum bisa dimasukkan untuk menjadi dosen di pendidikan profesi konselor. Kemudian yang ketiga, bagi dosen yang berasal di luar perguruan tinggi memiliki kualifikasi minimal setara dengan level 8 KKNI dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling. Ini kan kalau dalam KKNI latar belakang pendidikan magister. Kemudian dalam hal dosen telah memiliki NIDN pada program studi lain di perguruan tinggi pengusul, maka jika belum memiliki jabatan fungsional profesor berusia paling tinggi 65 tahun. Atau jika telah memiliki jabatan fungsional profesor berusia paling tinggi 70 tahun pada saat pengusulan. Nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nisbah dosen, rasio setiap program studi sesuai dengan SNDikti itu harus dipertahankan. Jadi tidak boleh misalnya program studi S1, dosennya semua dialihkan ke PPK, nanti enggak lewat juga program studi PPK-nya apabila nisbah dosen itu juga tidak diperhatikan. Jadi tolong menjadi perhatian bagi masyarakat BK ataupun perguruan tinggi yang ingin membuka pendidikan profesi konselor. Yang kelima, bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen bagi dosen yang berasal dari perguruan tinggi. Kemudian ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi pendidikan profesi konselor yang diusulkan. Jadi nanti ini adalah surat tugas asli
dari pemimpin perguruan tinggi yang menugaskan yang bersangkutan akan ditempatkan pada program studi pendidikan profesi konselor apabila nanti diterima permohonan ini. Yang kedua juga pemerintah juga ingin nih tenaga kependidikan paling sedikit jumlahnya 2 orang dan 1 orang untuk melayani perpustakaan dengan kualifikasi WNI minimal 56 tahun pada saat program studi pendidikan profesi konselor diusulkan, HTP syaratnya. Kemudian 1 orang berlatar belakang pendidikan sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling, dan lainnya berlatar belakang pendidikan rendah diploma. Jadi tenaga pendidikannya pun memang minimal sarjana bimbingan dan konseling. Nah, jadi begitu komitmennya lah pemerintah terhadap pendidikan profesi konselor ini. Jadi tidak yang tenaga kependidikannya juga harus direkrut daripada latar belakang minimal sarjana bimbingan dan konseling. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu nih selama 37,5 jam per minggu. Jadi scan asli KTP, scan asli ijazah calon tenaga kependidikan, dan scan asli surat pernyataan kesediaan untuk bekerja full selama 37,5 jam per minggu. Kemudian yang ke-11 ketentuannya adalah program studi pendidikan profesi konselor dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi sebagai berikut. Jadi unit pengelola program studi biasanya disebut dengan fakultas ya. Yaitu pada perguruan tinggi negeri diusulkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pada perguruan tinggi swasta disusun ditetapkan oleh badan penyelenggara, yaitu apa? Diisi pada formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi pendidikan profesi konselor pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan pada kriteria unit pengelola program studi. Jadi kalau di universitas biasanya disebut dengan fakultas ilmu pendidikan. Jadi dekan lah yang akan nanti mengisi ini. Kemudian memiliki sistem penjaminan mutu internal. Dokumennya dokumen kebijakan SPMI untuk program studi pendidikan profesi konselor. Biasanya kan ada gugus mutu ya, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi. Kemudian memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Diisi pada formulir instrumen pemenuhan syarat akreditasi minimum. Di situ juga sudah ada ya tentang kriteria unit pengelola program studi. Adapun penjelasannya adalah persyaratan angka 1 sampai dengan 13 merupakan syarat mutlak. Artinya apabila persyaratan tidak dipenuhi maka usul belum disetujui. Yang kedua, pemenuhan persyaratan minimum akreditasi prodi profesi konselor sesuai dengan SNDikti dibuktikan melalui pengisian formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi pendidikan profesi konselor pada LPTK. Yang ketiga, instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi prodi pendidikan profesi konselor pada LPTK dibuat dalam bentuk PDF yang telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Dokumen PDF harus dibaca dengan jelas. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi kita bahwa dokumen itu jelas, kemudian jangan terbalik ketika proses pemikirnya, dan kalaupun terbalik harus diputar ya. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen surat tersebut. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Yang keempat, formulir instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu pada web simlekerma.kemendikbud.go.id. Jadi semua berbasis online kan. Kemudian yang kelima, semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi pendidikan profesi konselor pada LPTK yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Yang keenam, semua sarana prasarana dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, termasuk namun tidak terbatas pada akta notaris saja, dokumen SPMI dan rancangan organisasi tata kerja. Jadi nanti kemungkinan akan dilakukan evaluasi lapangan baik secara online maupun secara langsung ya. Jadi sarana prasarananya Bapak dan Ibu perguruan tinggi pengusul memang harus menyiapkan ini sedemikian rupa sesuai dengan SNDikti. Karena ini juga bisa jadi menyebabkan nanti evaluasinya tidak diterima apabila ini juga tidak disiapkan. Tapi memang kalau sudah memiliki, itulah memang pemerintah telah mengunci, mudah-mudahan biasanya kalau sudah terakreditasi sarjananya minimal B, sudah bisa itu memenuhi sarana prasarana.
Yang kedua adalah prosedur pembukaan program studi pendidikan profesi konselor. Yang satu itu adalah prosedur umum tahap ke-1. Pemimpin LPTK memohon rekomendasi kepada LLDikti di wilayah domisili perguruan tinggi dengan melampirkan akta notaris BPH, keputusan pejabat ini bagi yang swasta kan, keputusan Mendiknas tentang PTS itu pendiriannya, persetujuan tertulis tentang PTS itu, keputusan akreditasi tadi dan pertimbangan tertulis senat. Tahap kedua, LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua